warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel Vlog Marifat Bisnis. Kali ini saya akan mengupas tentang kopi lanang, kopi bikla. Apa itu kopi lanang dan bagaimana proses pemilihan kopi lanang, kopi jantan khas kopi bikla. Nah, akan saya kupas bagaimana pemrosesan pemilihan daripada kopi lanang. Dan sebelumnya kita ketahui sih, apa sih yang disebut sebenarnya kopi lanang itu. Nah, serta asal-usulnya itu bagaimana dan manfaatnya itu seperti apa kopi lanang. Nah, mari kita sejenak akan mempelajari tentang apakah kopi lanang itu. Jadi pada prinsipnya ketika Anda ini termasuk penyuka macam-macam kopi langka atau kopi lanang dapat menjadi salah satu pilihan Anda. Kopi lanang itu biasanya disebut kopi jantan ya. Kalau lanang itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya jantan atau laki-laki. Kopi lanang atau disebut itu biasanya peberi atau biji kopi yang mengalami mengalami anomali atau anomali itu kelainan, mengalami kelainan. Meski mengalami kelainan, anomali pada kopi lanang itu menjadikan keistimewaan tersendiri untuk dinikmati. Jadi bisa dinikmati tersendiri dengan anomali atau kelainan daripada kopi lanang itu. Oke, kopi lanang dalam bahasa kopi bikla kita sebut sebagai kopi jantan. Nah, seringkali muncul saat memesan kopi di kafe ya. Di kafe, umpama kita di kafe atau saat membeli biji kopi, itu sebenarnya banyak orang bingung ya. Banyak orang yang bingung saat dihadapkan dengan nama-nama tersebut. Mengingat lanang sendiri itu berarti kan laki-laki dalam bahasa Indonesia. Nah, lantas mengapa kok disebut menjadi nama kopi? Nah, kopi lanang dapat terlihat itu sejak pada proses pemetikannya. Jadi istilah kopi lanang itu istilah keren yang dipakai oleh petani. Nah, sehingga menjadi tren istilah kopi lanang. Dalam bahasa bikla disebut kopi jantan bikla. Oke, kita pelajari istilah dulu ya. Sehingga hal ini kadang-kadang banyak orang yang bingung ya saat dihadapkan dengan nama tersebut. Mengingat lanang itu sendiri berarti kan dalam bahasa Indonesia disebut laki-laki ya. Kopi lanang dapat terlihat itu sejak pada proses pemetikan. Pada pemetikan awal itu sudah terlihat. Bila kulit ceri atau kopi itu dikupas, umumnya terdapat dua sisi. Biasanya terdapat dua sisi biji kopi. Nah, ini contoh di video ini adalah kopi lanang. Pada terdapat dua sisi, umumnya terdapat itu dua sisi biji kopi. Disebut itu dalam istilah alatnya dikotil ya, namanya dikotil. Sedangkan kopi lanang ini hanya ada satu biji atau satu belah. Itu disebut monokotil ya, disebut monokotil dalam istilah-istilahnya begitu ya. Jadi biji kopi lanang itu bentuknya itu hampir bulat melonjong seperti kita lihat pada video ya, itu bulat melonjong seperti kacang dan cenderung utuh tanpa terbelah. Nah, itu cenderung utuh ya, ada bijinya sedikit. Nah, bentuk ini itu tentu berbeda dengan biji kopi pada umumnya yang pipih pada satu bagian dan cembung pada bagian lainnya seperti pada biji kacang yang terbelah. Nah, kelainan dari kopi lanang itu bukan berarti tanpa sebab. Nah, jadi ada beberapa sebabnya. Terdapat beberapa penyebab ya daripada kopi ini sehingga dapat berbeda dari kopi lainnya. Menurut Badan Penelitian Industri, ya, banyak penelitian industri dan penyegar atau disingkat apa ya dari Litbang Kementerian Pertanian itu ada mengatakan beberapa penyebab munculnya kopi lanang. Ini riset asumsi ya, hipotesa dari sebuah riset asumsi bahwa kopi yang menyebabkan beberapa penyebab munculnya dari kopi lanang itu seperti itu biasanya tidak optimalnya penyerbukan putik bunga pada tanaman kopi. Nah, biasanya tidak optimalnya penyerbukan putik bunga pada tanaman kopi sehingga diakibatkan biasanya itu karena serangan serangga atau angin. Faktornya seperti itu. Nah, sehingga menyebabkan bentuk kelainan. Kelainan genetika itu biasanya juga terjadi pada penyebab terbentuknya kopi anomali tersebut. Jadi kelainan genetika, pertama karena faktor angin, yang kedua karena faktor genetika. Umumnya umur pohon ternyata amat mempengaruhi kualitas kopi ya. Umumnya umur kopi.
Sehingga umur kopi yang telah di atas 10 tahun, jadi kopi yang sudah di atas 10 tahun itu akan mengalami tingkat kelainan. Nah, mengalami penurunan kualitas dan penurunan kemampuan penyerbukan secara alami, sehingga terbentuklah anomali-anomali itu. Nah, anomali itu tersebut terjadi karena faktor usia juga terjadi. Oke, kita ikuti iklan berikut ini. Terus ikuti channel vlog Marifat Bisnis. Masih tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Nah, pada video ini adalah proses pemilihan kopi lanang yang dilakukan oleh Kopi Bikla Production. Jadi di dalam Kopi Bikla Produksi ini cara memilih menggunakan tenaga masyarakat. Jadi cara pemilihannya dipilih satu persatu, diayak ya. Ada alat ayaannya itu, nah itu irik itu, nah itu orang Jawa bilang irik itu diayak, dipilih mana antara kopi lanang. Jadi dalam satu kopi yang dibeli dari masyarakat, kopi lanang itu antara 10 sampai 15%. Dan sisanya kopi betina, kemudian dibagi 5, satu kopi lanang, satu kopi betina. Terus kemudian ada kopi lanang yang rusak yang masih muda, dipilah lagi, dan kemudian kopi betina yang rusak, dan terakhir itu limbah. Ada limbah-limbah kopi, limbah kopi yang hancur. Itu biasanya kualitasnya rendah. Jadi limbah kopi seperti ini. Jadi yang pilihan daripada kopi lanang, Kopi Bikla. Jadi kopi lanang, Kopi Bikla ini memang benar-benar pilihan kopi terbaik dari kualitas kopi yang ada di lereng Argopuro serta dari kopi Jember lainnya. Jadi memang benar-benar sangat-sangat sangat-sangat pilihan begitu. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang kopi lanang lagi ya. Kembali lagi pada kopi lanang. Di dalam kopi lanang itu terdapatnya terdapatnya ketidakseimbangan distribusi zat makanan ketika pembuahan, itu juga dapat menyebabkan terjadinya kopi lanang. Dilihat dari penyebabnya, sehingga kopi lanang itu memang terbentuk secara alami, jadi bukan buatan. Tidak bisa direkayasa dengan teknologi-teknologi. Terbentuknya kopi lanang itu tidak bisa begitu. Oke, sejenak bagaimana kita lihat komentar dari pemilik Kopi Bikla itu menunjukkan kopi lanang kepada salah satu buyer dari rumah produksi Kopi Bikla, Kiai Haji Imam Bukhari ini menunjukkan. Kita lihat percakapan beliau ya. Oke. Ini kopi jantan dari Robusta. Kopi jenis Robusta yang kami sortasi dari jenis Robusta, jadi jantan. Jadi kopi rakyat. Jadi ini sudah kopi pilihan, bernilai ekonomi lebih. Tadinya misalkan satu kintal kopi Robusta, itu setelah dipilih ini kami hargai berapa persen? 50% dari harga dasar. Jadi lebih mahal. Iya, ini kan dari petani. Iya. Petani itu yang tadi misalkan satu kintal. Ini karena ada jenis kopi jantan, ada nilai ekonomi lebih. Dipilih, disortasi. Iya, yang tadinya misalkan. Yang biasanya disortasi. Enggak, nanti akan kita jadikan kopi rempah tadi. Kopi rempah. Ini yang untuk kopi lanang. Ini kopi lanang. Sahabat channel vlog Marifat Bisnis, nah itulah tentang kopi lanang, Kopi Bikla, kopi jantan, Kopi Bikla. Kopi jantan, Kopi Bikla, marifatnya kopi. Nah, itu tadi bincang-bincang ya dari Kiai Imam Bukhari bersama tamu, seorang buyer dari salah satu yang ada di Jember itu, Pak Jumantoro, Ketua HKTI Jember. Oke, saya akan menjelaskan lagi tentang kopi lanang ya. Jadi sudah disimpulkan tadi, dapat disimpulkan dari keterangan saya sebelumnya bahwa dilihat dari penyebabnya. Jadi
kopi lanang itu memang terbentuk secara alami dan tidak bisa direkayasa menggunakan teknologi apapun. Nah, sehingga kopi lanang itu tidak juga kopi lanang itu tidak berasal dari varietas tertentu, bukan. Jadi tidak bisa dari varietas tertentu, baik itu jenis robusta, arabica, liberica, ataupun dari jenis excelso. Semua memiliki kemungkinan adanya biji kopi yang anomali atau kelainan ini. Hanya saja sejumlah dari biji kopi yang mengalami anomali ini jumlahnya itu sangat sedikit ya. Jumlahnya yang tidak banyak. Dalam sekali panen jumlah kopi lanang yang ditemukan itu biasanya 5-10%, paling banyak itu 15%, itu sudah luar biasa banyak. Sehingga dalam 1 kilo biji kopi itu hanya terdapat 0,5 on ya, sehingga sangat-sangat terbatas sekali biji kopi lanang itu. Maka wajar sekali kalau kopi lanang itu harganya lebih mahal dijual di pasaran. Nah, begitu juga kopi Bikla yang dipasarkan oleh tim marketing Marifat Bisnis yang dijual di online shop, di Shopee, di Bukalapak, di Tokopedia, di TikTok, di WA. Silahkan beli kopi Bikla, kopi jantan. Jadi memang wajar kalau kopi lanang itu dibanderol dengan harga lebih mahal karena memang dari prosesnya yang jumlahnya kecil. Nah, menariknya harga kopi lanang itu memang bisa melangit ya. Kadang-kadang bisa mencapai 1 juta lebih ya. Kalau bijinya itu melalui proses luwak, jadi wah lebih mahal lagi kopi lanang. Kopi lanang luwak itu bisa harganya lebih mahal lagi. Mengenai kualitas kopi lanang itu dari segi aroma dan rasa sebenarnya semuanya bergantung pada masing-masing personal penikmat kopi. Tetapi banyak yang menyebutkan bahwa kualitas dari kopi ini hampir mirip dengan kopi luwak. Banyak mengatakan ya, saya merasakan kopi Bikla ini serupa dengan kopi luwak. Rasanya itu lembut, enak teksturnya, dan kadang-kadang aromanya terasa harum. Itu mirip dengan kopi luwak. Mengapa? Karena kadar kafein dari kopi lanang itu lebih tinggi 2,1 sampai 2,2% ya, sehingga lebih tinggi 2,1 sampai 2,5% dibandingkan dengan kopi yang lainnya. Nah, itu beberapa tentang kopi lanang. Lantas bagaimana asal usul kopi lanang itu? Kopi lanang itu juga mempengaruhi kualitas dari kopi yang diproduksi, termasuk di kopi Bikla ini. Semakin kualitas jenis kopi lanang itu kualitasnya semakin bagus, pastinya itu semakin mahal harganya tentu. Dari kopi Bikla juga harganya tentu lebih mahal dari kopi-kopi yang lain. Kopi lanang, kopi Bikla disebut kopi jantan. Ternyata pengaruh kualitas kopi lanang itu bukan dari asal-usul jenis kopinya saja. Misalkan dari hewan luwak yang dijadikan proses fermentasi alami itu juga mempengaruhi kualitas dari kopi lanang. Saya sebutkan tadi bahwa kopi lanang yang diproses melalui fermentasi luwak alami itu harganya jauh lebih mahal. Walaupun sekarang banyak kopi luwak buatan ya, artinya luwaknya memang dipelihara, dikasih makan kopi. Kadang-kadang kopinya kopi muda bukan kopi lanang, yang penting kopi luwak. Nah, itu rekayasa. Dan tentu berbeda dengan kopi luwak asli atau kopi lanang yang dimakan luwak, tentu harganya berbeda dan ada ciri-ciri khas yang berbeda. Nanti pada pembahasan lain Marifat Bisnis juga akan membahas tentang kopi luwak jantan. Jadi bentuk yang unik karena mengalami kelainan inilah ternyata kopi menyimpan manfaat tertentu. Nah, begitu juga kopi jantan, kopi Bikla. Mengapa? Karena itu secara alami memang kopi lanang memiliki khasiat yang utama. Dari kopi lanang itu sudah terkenal untuk meningkatkan daya vitalitas pria dewasa. Nah, selain itu kopi lanang juga kadang-kadang banyak dipercaya. Tapi ini bukan banyak dipercaya atau mitos, tapi kenyataannya itu mampu mengurangi beberapa resiko diabetes, misalkan bisa memperlancar peredaran darah, menghilangkan rasa pusing, dan membuat pria itu biasanya terhindar dari disfungsi ereksi. Pria dewasa yang mengkonsumsi 2 hingga 3 cangkir kopi setiap harinya itu kadang-kadang mampu mengkonsumsi kafein. Kafeinnya itu antara 85 hingga 170 mg. Wow. Sehingga memiliki gangguan disfungsi ereksi lebih sedikit dari pria yang tidak mengkonsumsi
kopi. Jadi aturannya minimal 3 cangkir kopi lanang. Nah, kalau bicara khasiat tentang kopi lanang itu cara meminumnya tanpa gula. Banyak menyarankan begitu dan saya pernah ketemu seorang profesor di Puslit ya. Itu memang tanpa gula cara menyajikan kopi. Dan begitu juga orang barat, orang Cina, tamu-tamu saya dari Cina, dari Korea itu tidak suka tidak mau kopi itu dicampur dengan gula. Dan begitu juga sekarang masyarakat Indonesia profesional penikmat kopi telah menikmati kopi tanpa gula. Terus ikuti channel vlog Marifat Bisnis. Terima kasih sahabat channel vlog Marifat Bisnis telah melihat iklan kopi Bikla yang dipasarkan oleh tim Marifat Bisnis. Nah, ini pada video ini terlihat bahwa kopi lanang kopi Bikla. Jadi kopi lanang itu dijual dalam kopi saset. Kopi saset asli, ini asli dari kopi lanang dan kopi rempah dijual juga dalam saset. Maka tentu harga lebih mahal daripada harga di pasaran kopi-kopi yang murah. Karena konon kopi yang murah itu bukan dari kopi tapi dari esense. Setelah kita mengalami belajar di proses produksi, ternyata kulitnya kopi, jagung, termasuk beras itu bisa dijadikan kopi dan kemudian dikasih esense, suka-suka aja namanya esen. Nah, jadi itu bukan banyak yang dijual, berarti bukan kopi yang berkualitas, tetapi limbah-limbah kopi atau dari kulit kopi atau afkiran-afkiran kopi itu ditambah dengan esense itu bisa menjadi kopi. Nah, tetapi kami tidak memproduksi selevel ini karena ini produk UMKM yang murni memang kopi pilihan, apalagi ini diproduksi oleh pondok pesantren yang berbasis kejujuran dalam mengelola bisnis. Nah, ingat kopi, ingat Bikla. Jadi kopi Bikla, kopi jantan yang dipasarkan oleh tim Marifat Bisnis hadir di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Oke, kembali lagi bicara kopi lanang ini memang tidak ada habisnya dan cerita-cerita tentang kopi lanang sangat banyak sekali. Tadi sudah saya ceritakan mulai dari pertumbuhannya, pertumbuhan kopi lanang, prosesnya, proses jadi kopi lanang, proses pemilihannya, hingga manfaat daripada kopi lanang serta cara penyajian penyuguhan kopi lanang. Terus ikuti channel vlog Marifat Bisnis, akan saya bahas kopi lanang dari berbagai sisi lainnya. Halo sahabat channel vlog Marifat Bisnis, tetap di channel vlog Marifat Bisnis. Nah, berikut ini saya akan mencoba di akhir penjelasan kali ini saya akan mencoba sebenarnya manfaat secara detail kopi jantan pada laki-laki dan perempuan itu seperti apa sih. Nah, apakah kopi jantan itu khusus untuk pria dan tidak baik untuk wanita? Oh, ternyata tidak. Kopi jantan itu bermanfaat bagi pria dan wanita. Manfaat kopi jantan yang sudah banyak ya di Google juga banyak diterangin tentang manfaat kopi jantan untuk laki-laki itu bisa untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, bisa menambah stamina pria, bantu membangkitkan gairah atau libido pria, membantu meningkatkan kualitas ereksi pria, membantu menyembuhkan masalah ejakulasi dini dan membantu meningkatkan daya tahan seksualitas serta banyak lagi yang meningkatkan keharmonisan rumah tangga lainnya yang jelas untuk stamina. Nah, jadi banyak sekali dimanfaatkan untuk stamina dan termasuk untuk darah tinggi, darah rendah itu bisa digunakan dengan untuk menstabilkan peredaran darah. Itulah kemampuan dan fungsi-fungsi daripada kopi jantan. Lantas kopi jantan ini bermanfaat juga loh bagi wanita, itu biasanya menjadikan tubuh jadi lebih bertenaga, lebih energik begitu, menambah stamina dan kebugaran tubuh, membawa mood jadi lebih baik, bahkan membangkitkan nafsu birahi dan membakar lemak, jadi pas untuk diet karena bisa menetralisir daripada kadar lemak dan kolesterol dalam tubuh. Itu sudah banyak dikupas para ahli kopi tentunya di YouTube, di
Google juga banyak dijelaskan tentang manfaat-manfaat secara umum daripada kopi lanang. Sahabat channel Vlog Marifat Bisnis, nah itulah seputar penjelasan kupas tuntas tentang kopi lanang dari berbagai aspek dan berbagai sisi. Jangan lupa terus ikuti channel Vlog Marifat Bisnis, dan jika ingin memiliki, ingin mengkonsumsi, ingin langganan, menjadi reseller, menjadi dropshipper, menjadi agen daripada kopi lanang, ikuti di Marketplace, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan TikTok Marifat Bisnis. Dapatkan harga nego suka-suka, harga distributor. Kopi Bikla, kopi jantan telah dijual di pasar digital, pasar tradisional, dan dijual secara konvensional yang sebelumnya dijual secara multi level. Hari ini kopi Bikla hadir di digital marketing di Bukalapak, Tokopedia, Shopee. Jangan lupa ya, marketing dari Marifat Bisnis Kopi Bikla. Ingat kopi jantan, kopi Bikla, ingat marifatnya kopi di Marifat Bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.